Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di kelas kita hari ini, pelajaran kita hari ini adalah belajar mengukur badan dan latihan jahit. Alat peraga saya untuk mengukur badan adalah patung ya, tapi ini patung miniatur, ini patung skala setengah ya. Pertama-tama yang kita perlukan adalah mengikat pinggangnya dulu ya, objek yang akan kita ukur. Orang yang kita ukur jangan sampai pakai baju yang terlalu tebal ya, karena itu akan mempengaruhi pengukuran. Juga bra yang dipakai juga busanya tuh jangan terlalu tebal, nanti nggak akurat ya. Jadi usahakan dia pakai baju sama branya yang normal aja ya. Kenapa pinggang perlu diikat? Biar bisa kelihatan pasti di mana. Kadang kita suka rancu ya, jangan ngeraba-raba pinggangnya di mana. Pusar itu bukan pinggang ya, biasanya pusar itu ada di posisi 3-4 cm di bawah pinggang ya. Jadi kalian ukur ikat pinggang di bagian yang terkecil ya, itu yang terkecil adalah pinggangnya. Nah, ukuran yang pertama yang kita perlukan adalah lingkar dada ya, kita singkat jadi LD. Ukur pas bagian belakangnya, pastikan tidak turun ya. Kadang tanpa disadarin saat kita ngukur dia suka turun ke bawah begini ya, jadi harus pas begini ya, lurus ya. Dan yang kita lihat patok berapa adalah ujung sini dia menyentuh angka berapa. Nah, di sini di sini dia 45 ya. Nah, kalau kalian suka yang baju longgar-longgar, pengukurannya tetap harus dipasingnya, jangan dilonggar-longgarkan, karena nanti kelonggarannya akan ditambahkan saat membuat pola ya. Tadi lingkar dada sudah, di sini kita lingkar dadanya adalah untuk patung ini 45, berarti ukuran aslinya lingkar dadanya adalah 90, karena ini skala setengah ya. Kalau kalian tidak perlu kali 2 karena kalian akan mengukur langsung badan orang kan ya. Berikutnya lingkar pinggang, kita singkat LP. Ya, di sini dia 34, berarti lingkar pinggang aslinya adalah 64. Ya. Kemudian tinggi hip. Hip itu adalah pinggul ya. Berarti tinggi hip itu tinggi pinggul. Diukur dari pinggang turun ke bawah ke bagian pinggul yang terbesar ya. Kalau itu ujung pantat yang lebih menonjol ya, itu jatuhnya di mana ya. Nah, dari sini tinggi hipnya kurang lebih 9 ya, berarti tinggi hipnya adalah 18 ya. Kemudian lingkar hip atau lingkar pinggul, di mana posisinya? Tadi dari pinggang ke bawah kan 18. Nah, dari titik 18 kita ukur. Nah, untuk lingkar hip atau lingkar pinggul ini pengukurannya kita beri kelonggaran dengan memasukkan 2 jari seperti ini ya. Diselipin 2 jari. Ya, di sini patung ini 50, berarti lingkar hip aslinya adalah 100. Berarti lingkar hip aslinya adalah 100. Lingkar hip kita singkat LH ya. Terus panjang punggung ya, diukur dari titik belakang di leher ya, yang ada tulang menonjol itu. Dari titik itu turun sampai ke pinggang. Nah, ya. Di sini patungnya 20, berarti ukuran aslinya panjang punggungnya adalah 40. Kemudian lebar bahu ya, dari titik turunan lengan. Jadi ini kalau pas lengan turun tuh ada pas bagian titiknya ya, jadi jangan terlalu turun ke bawah, jadi pas masih di atas ya, titik turunan lengan sampai ke sini. Di sini 18, berarti 36 lebar bahunya ya. Kemudian panjang tangan. Nah,
patung saya tidak punya tangan, jadi saya terangkan dengan gambar ya. Dari sini diukur dari turunan lengan tadi ya, terus ke bawah. Posisi tangan jangan terlalu tegak ya, jadi agak dibengkokkan sedikit ya, dari sini sampai ke pergelangan tangan, atau sampai mau seberapa panjang kita bikin lengannya. Kalau mau sampai sini berarti ya diukur sampai sini ya. Kalau mau yang 3/4 berarti diukur sampai sini ya. Terus lingkar lengan atas dari titik lengan bahu, turunan bahu kurang lebih 20 sentian ya, 20 sampai 22 cm, terus diukur keliling. Jangan dikencangkan, jadi ukur biasa aja ya, jangan dilonggar-longgarkan, jadi ukuran pas. Nah ya, ini penting juga ya, karena walaupun badan, dada, pinggang, pinggul sama, belum tentu lengannya juga sama, karena ada orang yang lengannya besar, ada yang lengannya kurus ya. Jadi kalau kita bikinnya terlalu kecil lengan bajunya, sedangkan dia lengannya besar, itu bisa nggak nyaman juga ya. Terus lingkar siku ya, dia sikunya ditekuk ya, terus baru dari sini kita ukur ya. Untuk mengecek jangan sampai terlalu sempit kalau kita bikin lengan yang agak panjang ya, jadi kalau terlalu sempit pas kita nekuk kan dia akan nggak nyaman. Nah, untuk pengukuran cukup sampai sini dulu ya. Sebenarnya masih banyak ukuran yang lain, tapi untuk bikin baju awal ini udah cukup. Oh ya, satu lagi panjang baju ya, jadi kita perlu panjang baju juga. Panjang baju kita ukurnya dari pinggang saja ya, dari pinggang, terus mau sampai mana bajunya, mau sepinggul, selutut, atau sampai lantai ya, diukur dari pinggang aja ya. Kadang ada yang ukurnya dari atas, kalau buat saya itu terlalu jauh ya, terlalu panjang, jadi agak susah. Mendingan dari pinggang saja sampai mana mau panjang bajunya. Untuk berikutnya adalah latihan jahit ya. Nah, untuk latihan jahit kita kalian siapkan kain ya. Kalau di sini saya pakai kain belacu. Kalau bisa kalian juga siapkan kain belacu ya. Untuk latihan jahit kita bisa buat latihan jahit, belajar bikin kantong, belajar bikin manset ya. Nah, ini kain belacu polos, atau kalau kalian ada yang lainnya boleh seperti kain katun, tapi nggak boleh kain-kain yang licin ya. Kain-kain sifon juga nggak boleh, kain katun ya. Nah, ini gunting 2 lembar, kurang lebih 25 kali 25 atau 30 kali 30 ya, 2 lembar. Terus kita satukan, karena kalau kita jahit baju kan selalu 2 lembar ya, jadi kita latihannya langsung 2 lembar. Nah, biar dia nggak bergeser, kita julujur. Julujur itu jahitan bantu ya, nah yang nantinya bisa dibongkar ya. Jadi cuma seperti ini aja ya. Terus maju ya. Ini cuma julujur biasa. Nah, ini udah kita jujur semua ya. Ini maksudnya biar ini nggak bergeser-geser yang kita saat latihan jahit. Setelah itu kita buat garis ya, garis lurus. Kalian bisa bikin beberapa garis lurus ya, terserah. Terus ada garis zigzag sama ya, yang nggak harus sama ya, bikin aja zigzag. Terus garis lengkung yang bergelombang.
Jadi kalian siapkan ya buat latihan garis lurus dan bikin zigzag serta gelombang. Oke. Nah, untuk pertamanya kita akan belajar cara setting ukuran langkah jahitan ya, atau langkah stitching. Kalau di mesin saya itu ada di posisi ini ya. Jadi kalian kalau saya pindahin, jadi nomor ini tuh ukurannya berapa, jadi pindahin dikit-dikit ya, jangan seret gitu, sedikit aja. Nah, saya nggak tahu punya posisi kalian di mana, mungkin ada di sebelah sini. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di buku panduan manual mesinnya ya, cari cara mengatur langkah jahitan atau stitching ya. Oke. Jadi kalau untuk ngelihat ngaturnya, kalian putar sedikit demi sedikit ya. Sekarang saya akan coba yang nomor 1. Jadi kita sekarang belajar setting langkah jahitan dan menjahit lurus ya. Tangan kita jangan sampai menarik bahan ya, karena gerigi mesin yang akan menarik bahan maju. Jadi tangan kita cuma mengatur agar jahitan tidak melenceng. Kemudian kita ukur di sembarang tempat sebesar 3 cm ya. Lalu hitung langkah jahitan yang ada di dalamnya. Nah, ini ada 15 langkah jahitan ya. Jadi di nomor 1 ini langkah jahitannya ada 15 langkah ya. Sekarang kita coba yang nomor 2 ya. Kita ukur lagi 3 cm ya, dan hitung langkah jahitan di dalamnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini ada 17 langkah ya. Berarti di nomor 2 ini ada 17 langkah jahitan. Sekarang kita coba yang nomor 3. Saat memutar settingan, pastikan jarum ada di atas ya, tidak menancap ke bawah ya. Kita ukur lagi
Jadi ini ada 13 langkah ya. Nah, jadi kalian belajar untuk men-setting langkah jahitan ya, selain jahitan lurus ini. Nah, saran saya adalah 9 sampai 10 langkah dalam 3 jahitan yang bagus untuk membuat baju ya. Itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil ya. Karena kalau terlalu kecil juga akan berkerut dan sulit untuk membongkarnya. Nah, jadi lebih baik yang 9 atau 10 langkah. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjahit zigzag.